Yohanes 17 ayat 3 di sana dikatakan, inilah hidup kekal itu ketika orang mengakui Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Apa Pak? Karena baca dalam Yohanes 17 ayat 3. Yang mengakui satu-satunya Allah loh Pak. Yang benar. Jadi di luar sana banyak Allah yang ngaku benar. Ya, yang ngaku benar menurut karpe dewi, menurut karepmu benar. Oh itu Allah yang benar. Angger ngenai sugih karo aku, ya kan? Itu menurut Anda benar itu. Banyak orang Kristen kayak gini. Itu pendeta benar itu. Kalau doain geblak, itu kan menurut kowe. Amin. Banyak orang kayak gitu ya. Haleluya. Wah itu pendeta hebat itu. Ya. Saya ngomong sama kami itu bukan spesialis merubuhke wong. Amin, bukan. Amin, rubuh karo ora bukan urusanku. Urusanku aku ndongakno. Amin. Amin. Percaya Anda terima mujizat. Percaya. Walaupun dongake tumpangi tangan ora percaya. Apa meneh ndeleng pendetane kusuk, pendetane elek. Kayak seorang meyakinkan kan. Lu Tuhan ngomong ya jangan lihat rupanya lu. Amin. Lihat hatinya lu. Amin. Amin. Ini kadang-kala ya saudara saya itu menerima cap. Sampai PT Gusti Jige sing paling sepuh tadi, sing paling sepuh itu Bu Wiwi itu 74. Itu kemana-mana ikut kita 74 dan dia punya spesialis. Sebagai siapa? Dia nggak bisa ngapa-ngapain secara lahir, dia dalam secara roh. Dia doanya juga jarang diperintah. Dia itu juga apalagi nyampaikan firman. Tapi spesialis ada itu ngelayan. Yaitu apa? Pokoknya anggar arep lunga persiapan panganan. Anggar tim lunga pokoknya sing sibuk kae nyiapno panganan. Di mobil nanti gimana, makan di mana, luar biasa loh. Melayani. Sudah 74. Piro? 74. Berdiri Bu. Nara percaya. Saya kira ngomong-ngomong berdiri Bu. 74. Amin. Amin. Lalu yang kedua, karena melayani orang yang sibuk, orang yang duitnya juga ngalir, terus dari kepenake melayani loh, jemput sana, jemput sini ya. Kalau mau ada acara itu seringkali jemput sana, jemput sini, ngeterke meneh, ono, rene, berdiri dokter Lili, tuh, dokter spesialis loh. Dokter ecek-ecek kurang. Rumah sakit kok kek. Prakteknya nang dindi. Tapi melayani Tuhan. Amin. Amin. Semangat melayani. Nang desa pelosok. Di mana saja yang gereja membutuhkan. Hadir. Kita memberkati rohani dan jasmani. Hadir di sana. Saya ngomong sama Teh, kita pergi bukan cari apa-apa. Saya melayani, bukan cari duit. Saya melayani bukan cari amplop, tapi saya mencari hadirat Tuhan. Amin. Saya mengajak jemaat itu menikmati hadirat Tuhan. Saya hanya dibawa Tuhan untuk mengajak saudara supaya nanti sama-sama masuk surga bersama saya. Amin. Ini gembala yang benar itu gitu. Gembala sedoyanya perpuluhan. Masih jemaatnya. Amin. Jemaat itu gembala itu tugasnya nyampaikan firman supaya mereka ini benar di hadapan Tuhan lalu masuk surga sama-sama. Jadi yang benar majunya jemaat itu ya jemaat sama gembala sama-sama satu visi. Amin. Amin. Baru gereja maju. Yes. Gembala di ketayalan jemaat yang penonton ya maju-maju. Tekan sesok. Tekan akhir zaman. Hah? Amin. Pemusiknya sing semangat. Pemusik orang yang ngedelnya bisa nih, mampu nih. Tapi roe, amin. Sehingga musik dialunkan itu hadirat Tuhan menyentuh kayak hari ini itu persiapan doanya. Hebat, amin. Ketika Ibu Gembala ini bilang, tanggal berapa tuh saya habis pelayanan sama Bu Ita di mana Ibu ya? Malam-malam nasi goreng. Lalu Ibu telepon, Pak Samadi nanti isi Natalan ya. Waduh.
siap. Amin. Gak ada kata gak siap buat saya. Karena saya datang hanya satu, berkomitmen melayani Tuhan. Dan kalau orang melayani Tuhan, saudara, saya katakan begini. Di dalam Mazmur 20 ayat 7. Ya, perhatikan ini. Coba baca, tampilkan dulu. Kita baca sama-sama. Ya, Mazmur 20 ayat 7. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gila. Amin. Amin. Kau yakin? Yakin. Orang yang diurapi, tantangan pasti ada, persoalan silih berganti, tetapi kenyataannya bahwa dia akan mengalami kemenangan yang luar biasa, gilang gemilang. Amin. Saya melayani juga ada tantangan, ada masalah. Bicara keuangan, yaitu tantangan yang terbesar sebetulnya. Kita bisa kemana-mana, nah orang ada duit ya orang bisa. Amin. Nah orang sing nopan ya ora bisa. Nah aku dhewe lucu, orang. Wis percaya, gak bisa tanpa ada satu tim ya yang bersama saya, gak bisa. Tetapi saya yakin bahwa setiap kita yang rindu diurapi, yang diurapi Tuhan, artinya Roh Kudus itu benar bertata di dalam hidupmu. Roh Kudus memimpin Anda. Anda dipimpin Roh Kudus ini. Kalau Anda dipimpin Roh Kudus, saya yakin apapun jenis pelayanan Anda gak pernah Anda berani nolak. Berapapun yang Tuhan minta Anda berkorban, Anda gak berani nolak. Kalau Roh Kudus bertata. Iya. Tapi Anda seringkali Roh Kudus tidak bertata ini, sehingga tawar-menawar itu terjadi. Tuhan, aku ini kan masih gini. Saudara, saya kadang-kadang punya tim ya, macam-macam itu. Saya itu paling gemes kalau orang keadaan sudah susah, tapi masih banyak alasan kepada Tuhan. Yang naif lagi, jadi kelemahannya itu justru buat alasan untuk Tuhan. Ayo, siapa ini yang kayak gitu? Nanti mesti berdoa nih. Jadi kelemahan itu justru disodorkan Tuhan. Aku gak mau Tuhan, karena aku. Halo, ayo. Ya, karena aku gak punya duit Tuhan. Bagaimana Tuhan? Oh, karena aku ini sedang banyak persoalan Tuhan. Aduh. Lalu memang kalau ini ya, kayak Daud, keluarganya punya persoalan. Ayo punya persoalan. Anak-anak cuma gak beres, amin? Apakah lalu Daud gak melayani terusan berhenti gitu? Hah? Kadang-kadang kita itu juga alasan keluarga itu, saudara, yang bikin alasan kita gak maju itu. Jaga Safat itu miskin. Oh, dia juga ngomong, aku ini hanya ada segenggam kan gitu ya. Lalu apakah dia surut untuk memberi yang terbaik untuk hamba Tuhan? Enggak juga. Saudara, endingnya di dalam Yeremia, kalau kita ini sungguh-sungguh saudara, Yeremia 29 ayat 11. Singkat ya. Coba tampilkan. 29 ayat 11. Yeremia. Ayo kita baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu. mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu tahu, segalanya tahu, masalahmu ya tahu, hidupmu sedang apa ya tahu, kau butuh pertolongan apa ya Tuhan tahu. Makanya saya belajar saudara, hidup rumah tangga juga ada masalah. Ya, kemarin baru saja saya doa puasa 3 hari.
Saya kadang-kadang kaget saudara, kemarin saya ikut doa puasa 3 hari 3 malam full di Tawangmangu. Nanti Januari di Bali. Bayar harga, bayar dewe, transport dewe, orang disangoni. Nong kono kon puasa. Zaman saiki mbok langka. Zaman saiki nak persekutuan gue kumpul-kumpul ngrungokno seminar disangoni duit. Ya kan? Anak bingkisan. Ini hari Senin nanti saya ngadakan acara di kafe Sidarija. Target saya hanya 100 hamba Tuhan. Ketika saya ngomong nanti ada bingkisan bludak sing daftar 120 biji orang sing daftar. Tapi coba engkau ada seminar 4 jam tidak dikasih apa-apa, hanya makan 2 jajan sing teko. Iso 50 lumayan. Iya betul. Dia orang nongkono orang ngene. Sopodo. Saudara, hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Harapan. Anda hari ini mungkin ada masalah, ada harapan. Amin. Asal Anda sungguh-sungguh aja. Ini Pak Edi ini sedang ada masalah. Tapi saya lihat nih. Semangatnya luar biasa. Ini orang-orang ini sering tak utus ke Nusa Kambangan. Jadwal kita kan 1 minggu ya. Nusa Kambangan aja itu 4. Belum Kota, Purwokerto, Banyumas, dan yang lain. Kami utus. Dan kami ini ngutus itu bukan perancangan. Artinya begini. Misalnya minggu depan gitu, baru hari ini sudah tak kasih tahu bukan. Dia sudah hafal dengan saya. Saya tuh kalau perintah kadang-kadang layani itu mendadak. Ini dulu ini Pak Pendeta Paul. Pendeta Paul ini sama istri sekarang bersama kami untuk kemana-mana. Dia dulu kalau saya suruh melayani gitu ya saudara. Ya puji Tuhan sekarang ini sudah sadar. Sudah sadar. Dulu kalau saya suruh melayani gitu, Pak Pendeta Paul besok melayani menyampaikan firman ya. Gak bisa. Saya belum persiapan. Tak tes berapa kali. Mesti ngomong gini. Oh jangan, saya belum persiapan. Lalu saya ngomong, tugasmu kuwi ngopo? Nah kok ono ora persiapan barang wong pendeta iki kudune persiapan terus. Amin. Amin. Sekarang baru mau dia sadar. Aku selalu siap. Lu kan Yohanes 3:4 itu berkata, yang menyampaikan firman Tuhan saya sampaikan itu, Anda akan dikarunia roh yang tak terbatas. Amin. Yang menyampaikan firman. Roh yang tak terbatas itu bisa ngatasi semuanya. Kadang-kadang kok tidak ngomong burung persiapan. Lu kudune kan tiap dino iki wis maca Alkitab. Padahal kalau wis khotbah-khotbah pirang-pirang kan sekarang ya disutup pirang-pirang, ya kan? Ya puji Tuhan. Saya itu orang ngono. Saya haleluya. Amin. Amin. Ini loh saudara, harapan ada dalam hidup kita. Harapan terselesaikan masalahmu. Harapan penyakit disembuhkan. Amin. Ada satu teman saya, dia kanker sudah stadium. Dia yakin bahwa Tuhan itu sakit menyembuhkan. Nah saudara tahu, dia nggak berobat. Dia nggak berobat mana, tapi dia ngundangin pendeta Pak. Siapapun pendeta kena ngomai dia doakan diamplopi. Mari saya banyak orang yang nggak ada komitmen di situ. Banyak orang itu dipusingkan dengan rumah sakit, ya nggak? Kalau sakit itu dicari di rumah sakit dulu. Orang mandino Indonesia, Malaysia. Orang mandino Malaysia, Singapura, untuk duit.
Coba kalau saudara kuwi lara ngundangono pendeta-pendeta desa wae sing agi pergumulan berkat. Karena Anda kan banyak uang nih. Biasanya orang kaya nih. Kadang-kala kalau sakit sedikit, terus dokter mana ya yang bagus, mesti kayak gitu. Obat mana ya? Ya bagus. Makanya kadang-kala orang sugih kuwi apotek omahe. Ya kan? Obat apa wae ono. Pusing sedikit, rokok. Perut sedikit, apa gue? Roma. Walah, apa meneh anggere berdoa aku aja ngono iki bertobat nih. Pendoa aku jangan ngandalkan obat ini bertobat nih. Amin. Ini enggak yakin dengan kuasa Tuhan nih. Ayo berdoa. Jangan ora. Haleluya. Saudara, harapan. Ada harapan yang luar biasa. Masalah terselesaikan. Pergumulan bisa Tuhan campur tangan dengan dasar. Amin. Ayat terakhir saya katakan Yesaya 57 ayat 10. Ini yang terakhir. Nah, haleluya. Baca. Saya hanya dikasih 30 menit. Rondo acaranya 30 menit. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Ayo hari ini kau berjalan jauh, sakit orang mari-mari. Wingi nang karimun Jawa yang bunuh diri. Bunuh diri. Karena perjalanan yang jauh. Letih lesu berbeban berat. Ya, sehingga dia enggak kuat. Dia pikir kalau saya sudah mati selesai. Mikirnya. Tapi dia nggak selesai, dia ada tuntutan hakim adil nanti. Nah, saudara di sini ya letih lesu, tetapi engkau tidak akan berkata tidak ada. Ayo, sekarang siapa yang sakit ngomongnya loro mari-mari bertobat. Walaupun letih lesu berbeban berat, tidak ada kata-kata ya apa? Tidak ada harapan. Tidak ada kata-kata itu gak muncul. Gak ada. Ini kelahiran Yesus itu bawa dampak luar biasa nih. Harapan. Engkau mendapat kekuatan apa? Baru. Dapat diberkati. Engkau dapat kekuatan baru yang luar biasa. Dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Istriku dulu, saya ini kalau pergi sendirian, ya, saya itu dikelilingi dan kami itu banyak janda-janda. Temen orang buli, dan itu anak janda nih, ya. Bujuku dulu itu kalau tak ajak pelayanan, aduh, mau piye kok. Jadi urusannya nih pekerjaan, dia kan jualan, ya tempe, mendoan, dia kan bikin, tenaganya juga sudah ada. Kalau saya ajak melayani, kalau hanya 1 hari, dia oke. Tapi kalau tak ajak 3 hari, no. Ingat tempe. Ingat apa? Tempe. Ingat tempe. Engkau langganane piye? Engkau anggar langganane bubar. Golek langganan kuwi angel. Itu mesti yang diutarakan. Lalu aku juga toleransi. Oh iya. Kan awake dhewe butuh duit ya. Awake dhewe iki kan butuh perjalanan, butuh ongkos, butuh nang omah. Seiring perjalanan Tuhan ingatkan dengan dasar dan luar biasa yang harus dia jerit. Dan dia harus tekuk lutut. Gak ada harapan menurut dia. Jalan keluarnya di mana ini? Petang kabeh. Petang gelap. Terus aku ngomong, ngendenge usahamu. Saya ngomong, makanan. Hidup ini. Tuhan saiki mbok arep 8 dino, mbok arep seminggu. Ayo. Amin. Kenapa? Dia
disembuhkan. Tangannya keluar darah, mungkin darahnya habis. Karena apa? Itu proses yang harus dia jalani. Dia harus jerit Eli lama sabachthani. Dia harus ngomong begitu. Karena proses untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Dia harus pergi kemana-mana. Dia mau dibunuh waktu bayi lahir, dicari oleh Herodes, mau dibunuh. Dia harus pindah sana, pindah sini. Proses yang harus dijalani Yesus untuk menjadi berkat. Supaya kita ada harapan. Supaya kita ada kuasa untuk mengalahkan setan. Supaya kita kutuk-kutuk tadi yang dibacakan waktu perjamuan itu dihancurkan. Amin. Tidak ada kutuk kemiskinan dalam hidupmu. Yang ada kau kelimpahan dalam Yohanes. Yang ada kamu naik dalam Ulangan. Ini berkat. Saya terlalu yakin, saudara. Saya dulu, saudara, melayani masuk Cilacap kayak mau hilang. Sengsara, hilang. Ya anak loro, anggaran aku jalur jajan pas melayani. Pak jajan, engkau ya nak, engkau. Jajan engkau. Nanti. Kalau mau saking kesulit, tuntun kan ibadah di gereja Mana ya? jauhnya tuh 7 kilo. Saya jadi pekerja di situ di Kepri. Aku ngomong, engkau ya nak, kan bawa menawa Pak Pendetanya berkhotbah mengenai berkat Bapak. Kok jajan gue? Begitu berkhotbah orang ini berkat ditagih apa? Waduh, aku ngomong apa meneh? Proses. Waktu di proses itu, saudara, kadangkala kita ini, saudara, asumsi pikiran kita ini kemana? Tuhan, kok orang lain nggak izinkan kayak gitu, kok saya kayak gini ya? Halo, kenapa harus saya, Tuhan? Gitu dah? Yang lain enggak, pada dia lebih jahat Tuhan daripada saya. Saya ini kan orang setia, Tuhan. Tapi kok saya malah ada proses kayak gini tuh gimana sih? Tuhan nggak adil. Ayo yang ngomong gitu siapa? Coba. Anda nggak punya harapan nanti loh. Jadi mari belajar. Semua ada proses. Kalau saudara melayani Tuhan, semua ada prosesnya. Amin. Diberkati ada prosesnya. Coba kalau dulu saya itu berontak sama Tuhan. Tuhan ini perintah aku itu rak kleru loh. Aku tuh kok Cilacap hilang kayak mau ngilang orang duwe konco, orang duwe sapa apa. Orang duwe jemaat, jablas orang duwe jemaat. Aku sampai mau putus asa waktu itu, mau pulang salah 3 lagi. Bos ngono prosesnya campur mertua, enak campur mertua gue asli. Selalu diwadani, selalu diremehkan. Ya aku alami, saudara. Amin. Burung kadang-kala bojone maune melu bebiunge daripada melu aku. Prinsipnya lho. Aku derek elek mertua, melu. Waduh dilokon iki. Wis tertindas aku di situ. Alami proses itu, saudara. Saya sampai nggak mau kuat itu. Aku mau pulang malam-malam, aku ngomong sama aku besok memutuskan anakku tak gawa loro. Ngomahku biung kuwi jen makane aku besok. Daripada aku nongkrong kok kayaknya aku disiksa teman. Masih bisa. Saya itu dari gunung orang tahu bawa sepeda untel. Nong Cilacap kon bawa sepeda untel sekang sawah, bawa kayu tumpah nang kono rubuh. Jadi bawa sepeda untel ki rubuh terus sesara mbok. Sesara. Mungkin matun pari nang sawah. Melu mertua sih, mertuane sawah. Baru matun domong meneh ya wakon belajar. Matun dijimiti. Rambungnya kapan? Bali aku. Emosi aku. Wes aku balik. Wes kerja sengsara ijek diomong baik. Saudara ngalamin. Saudara mungkin berprinsip aku ini sudah gini masih dicacar. Saya sudah gini kok masih digini, dijelekin. Aku masih digini. Siapa yang hari ini ngalamin kayak gini? Anda akan dipromosikan Tuhan. Kalau Anda tetap bersyukur. Amin. Kalau Anda tetap mengabdi sama Tuhan, setia sama Tuhan, saya terlalu yakin ayat ini berlaku buat kita. Amin. Amin. Kalau ada waktunya, semua ada waktunya. Maka Tuhan katakan,
engkau akan ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Ya, saya kadang-kala, makanya saya sebagai hamba Tuhan, kalau ada teman yang lagi susah, saya belajar mendekat sama mereka. Nah, aku diberkati seorang dicegai orang popo. Masalahnya kok prinsipnya aku nyedak kono kok darani golek utangan, ya kan? Nek lagi susah didoakan. Ayo dirangkul. Saudara, kalau Anda seperti Yesus mau melayani, Yesus datang untuk melayani orang yang terhina. Makanya Yesus dalam Matius 25 itu, ketika aku di penjara, kamu gak mengunjungi aku. Salah satunya syarat untuk masuk surga, Anda itu mengunjungi penjara. Ayo, saudara pernah mengunjungi penjara belum? Sudah. Hah? Sudah. Yang sudah masuk surga. Yang belum, syarat itu dulu dipenuhi. Amin. Masih ada waktu loh. Ayo, kapan ke penjara? Mungkin mereka itu yang sedang susah. Kalau Nusa Kambangan itu penjaranya mau suge-suge. Nigeria, Iran, India, Prancis, Amerika, ono. Misalnya aku ora bahasa Inggris ora iso. Ya aku khotbah kuwi tapi untungnya bisa bahasa Indonesia sana. Terus kalau belum bisa ya kayak terjemahkan tuh. Haleluya. Saudara, salah satunya adalah ketika aku telanjang, kamu memberi pakaian. Artinya apa? Ketika aku gak punya apa-apa, bajuku mungkin gak punya, buru-buru yang lain, kamu datang, kunjungi aku. Yesus selalu perhatikan orang yang terhina. Tapi kegagalan gereja hari ini adalah satu, dia selalu cari orang kaya. Orang kaya jadi rebutan di gereja, bukan orang terhina ya. Coba kalau setiap gereja itu ngutus orang, ayo pergi jemaat ke gang-gang yang susah-susah itu, lalu layani dia, kasih lo makan. Ayo jemaat bergerak, kasih makan sana ya, lalu beritakan Injil. Saya yakin loh saudara, gak lama Indonesia dimenangkan. Amin. Amin. Tapi masih digolek itu masih sugi dari amin. Ya, padahal Tuhan Yesus ngomong sugi susah masuk surga. Ya. Ngono digoleti kok. Digoleti, dikira hutan, amin. Wah, ya gereja telangan. Gereja kan ada sing pindah jemaat melarat. Goblok orang arti deh. Sama Pak. Tapi sing pindah kuwi gereja wong-wong sing sugih duit per bulane sebulan 10 juta. Nangis. Nangis ora mari-mari. Aduh, cuma per bulan 10 juta cuma pindah. Aduh, kebangetan kayak pendeta kan. Waduh, ya kan? Ini jiwa gak melayani itu di sini. Amin. Makanya saudara, kami ada yayasan yang bergerak di sosial, ya. Saya untuk yayasan yang peduli dengan anak-anak. Saya dulu tuh kampung laut yang pelosok itu anak-anak tak kumpulkan di situ. Ayo sekolah. Sehingga kampung laut ada gereja. Sekolah, jangan gak sekolah. Makanya apapun itu. Saya saudara belajar. Yesus datang nih menjadi berkat. Mari belajar, engkau datang jadi berkat. Pulang dari sini, engkau nangis, Tuhan, izinkan aku kesempatan masih hidup jadi berkat. Amin. Coba kalau nih, coba jemaat sini, engkau jadi berkat kepada satu orang, tapi yang belum percaya Yesus. Kau kenal orang yang belum percaya Yesus, orang itu miskin, kau perhatikan sampai dia bertobat. Berarti kan, diperhatikan aja. Satu orang bawa satu orang saja lulus 1 tahun itu, gerejamu bertumbuh. Amin. Gak usah banyak-banyak. Wong siji gawa siji, setahun siji wae. Gereja bertumbuh. Ngupaini wong sing susah wae, goleki wong sing susah kuwi kon ngopoke manut. Percaya saja. Amin. Loro dongake dinehi sembako, dikirim sembako. Arep nang rumah sakit
Kita naik berkat. Nah, berobat Bu, silahkan berobat. Ini ada berkat. Wong pi manut Pak, wakile. Amin. Pak, sing naik berkat jenengan. Aku dulu gini sama anak-anak ya. Aku pernah Pak, gowo wong nang omah sholat. Waktu gue, saudara, dia tak sekolahkan sampai SMA. Lalu perjalanan itu tak dudukan. Namanya pri-pri. Gue ngerti orang sih ini berkat kan gue iso sekolah gue. Ya Pak mati. Salah. Gue Tuhan Yesus. Sing ngenai berkat. Sing kok iso nyekolahki Tuhan Yesus itu orang mengenai berkat nyekolahki gue. Ini nyelamatkan gue. Nyelamatkan kamu. Sekarang seluruh keluarga bertobat. Biyunge sing bapake langgare kuat itu bertobat. Sing paling aneh dewek biyunge pengaruhi gede. Ya bertobat malah sekarang sungguh-sungguh. Amin. Coba belajar dari perkara itu. Anda akan diberkati. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.